Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya gak dengar suara Bapak Ibu. Shalom. Ya, oke. Pagi hari ini saya mau praktek Bu tapi Ibu. Ya, ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Kemarin habis kelas Elisa, saya coba renungkan, duduk tanya Tuhan seperti apa. Tapi jauh sebelumnya saya udah tanya Tuhan mau bicara apa ya. Waktu liburan kemarin, waktu liburan yang Lebaran, kami isi cawan semuanya. Setelah liburan, kami pulang, saya menikmati sama istri dan anak saya. Saya jarang buat liburan di luar Bu. Saya malah memilih untuk di kamar. Mungkin hobi saya hampir mirip dengan Ibu, suka nonton. Atau enggak saya akan pergi ke pantai, ke laut. Dan saya bisa habiskan 2-3 jam di pantai, saya bisa nyelam dan apapun. Saya bisa lakukan banyak hal di situ. Saya mulai lihat karang, tumbuhnya bagaimana. Ada warna apa, spon ada warna kuning, hijau, dan sebagainya. Dan hari itu saya lakukan adalah saya nonton film. Saya bukan nonton seperti Ibu, sama nonton di Netflix sama, tapi saya nonton hal yang lain, yaitu saya nonton dengan judul House of Ninja, Rumah Ninja. Rumah Ninja. Dan waktu saya nonton, Bapak Ibu, tiba-tiba saya dengar suara gini. Seperti Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Tapi dalam bahasa Inggris, saya kaget, syok. Masa nonton film kayak gini kok bisa ngomong gitu ya Tuhan. Tapi waktu saya lihat film ini saya dengar, saya perhatiin Bapak Ibu, mereka ini satu keluarga yang jago banget. Mulai dari bapaknya, omanya, istrinya, anaknya, 3 atau 4, mereka semua ini adalah punya kemampuan dalam ninja. Bisa lompat, terbang dan sebagainya. Tapi khusus anak yang paling bungsu, mereka tidak mengajarkan dia tentang ninja atau ilmu ninja. Karena ada satu kejadian yang membuat mereka memilih untuk tidak menjadi seorang ninja lagi. Mereka ingin menjadi biasa-biasa. Setelah itu Tuhan tuh ngomong, banyak orang yang ingin menjadi biasa. Ingin menjadi normal. Tadi ada ekosistem, kalau dia tidak normal, itu tidak akan terjadi namanya pemutihan karang dan sebagainya. Akan terjadi kematian hutan bakau kalau di kelautan. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan berkata, kadang orang pingin normal. Dan saya adalah satu orang yang berkata, Tuhan saya pingin normal. Begitu saya dengar ada orang yang tensi tinggi dan tiba-tiba dipanggil pulang. Dan saya berkata, Tuhan saya mau normal, saya mau sehat. Bapak Ibu tahu, semakin saya pingin normal, semakin stres saya. Saya mau mulai atur makan saya mulai minum. Tadi kalau Daniel mengkoleksi jenis kopi, saya mengkoleksi jenis obat di rumah saya. Mulai dari obat mah, karena lambung saya mah, aspilat atau apa. Kemudian obat tensi itu ada Bu dokter di sini, ada dokter. Saya kalau melihat tensi itu saya udah mulai stres. Saya tensi di luar normal. Begitu saya tensi di klinik, kenapa tensinya 160, 158 dan sebagainya. Istri saya berkata, kamu kurang nikmati yang. Dan saya dibawa keluar, saya coba menikmati Bapak Ibu. Satu hari saya nikmati, wah. Kedua saya kayak gak enak ya. Dan saya lihat ada pancingan, saya mancing. Saya mancing dari 1 jam, kok gak dapat apa-apa. Orang lain mancing dapat ikan gede. Waduh saya mancing, muncul yang kecil-kecil. Aduh lepas. Mancing kecil lagi, lepas. Ini ikan kayaknya udah dikasih makan. Saya tinggalin, saya pergi lagi. Saya penasaran kolam ikan itu, jangan-jangan ikan itu ikan yang sudah disekolahin. Jadi dia udah tahu ini yang kasih makan dosen, jadi gak usah makan. Ya, dan kembali lagi ke Bapak Ibu ke film ini. Dan waktu saya lihat film ini, bapaknya seorang ninja, dia memutuskan menjadi seorang pengusaha
dari perusahaan sake. Dan dia menjual wine putih, arak putih. Dan istrinya menjadi ibu rumah tangga. Anaknya menjadi karyawan, mengantar makanan, minuman. Dikerja bukan di perusahaan bapaknya. Karena apa tahu Bapak Ibu? Karena anaknya yang pertama waktu mereka menjalankan misi yang mereka dapat dari pemimpinnya, anaknya mati di tengah pertempuran. Hari itu bapaknya memutuskan, kami akan menjadi orang yang biasa. Bajunya, senjatanya semua disimpan di gudang. Anaknya yang ke nomor 3 berlaku seperti pencuri. Saya lihat, waduh, kita ini punya kemampuan tapi kita berlaku seperti normal, itu sangat bahaya. Waktu saya lihat mau jadi normal, semakin stres Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nggak percaya, kita setiap pagi datang ke tempat ini ibadah. Tapi begitu pulang, itu normal. Waktu kalau nggak normal, jalannya plong Bapak Ibu. Tapi kalau normal, macet padat. Benar, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Atau kalau kita mau normal, manusia normal, maka kita akan kembali menjadi debu dan tanah. Karena waktu yang kita menjadi yang lebih daripada normal, waktu Tuhan hembuskan nafasnya buat kita. Dan kita menjadi yang ilahi. Tapi kita mau jadi normal, kembali lagi ke tanah yang tengguh, hembusan, ada uap, ada embun yang naik dan Tuhan ciptakan lagi. Bapak Ibu, waktu kita setelah selesai tanggal 29 Maret, yang kemudian maju lagi, saya nggak tahu, saya mulai lihat ternyata Bapak Ibu mulai memilih kayaknya cukup menjadi normal dan biasanya. Bapak Ibu nggak perhatiin bahwa ibu itu selalu mengembando buat ayo bangkit dan sebagainya. Dan waktu saya lihat ini saya bilang Tuhan tolong kalau menjadi normal untuk bangkit itu butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Dan saya bersyukur saya punya 2 wanita di rumah. Satu anak saya yang pasti akan berbicara seperti ibu, yang istri saya juga seperti ibu mertua saya. Dan saya hari itu saya bilang Tuhan saya sakit perut, saya bilang yang saya gak bisa pergi. Enggak, ayo pergi. Waduh, di sekolah saya boleh galak sama mahasiswa, di rumah ada yang lebih lagi ya. Tapi saya bilang hari itu kalau gak salah Pak Jos yang khotbah. Pak Jos berkata keluarga itu juga membentuk kita dan sebagainya. Dan saya bilang oke, saya datang. Bapak Ibu, saya bersyukur. Itu buat saya untuk tidak menjadi normal. Kenapa Bapak Ibu? Boleh Batman, boleh bantu saya. Tunjukin di Yesaya 60 ayat yang pertama. Kita pernah baca ayat ini. Tapi saya coba baca dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu. Dibilang gini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi kalau di terjemahan Amplified dia berkata gini. Boleh dibantu? Ya. Bapak Ibu, waktu saya baca ini, Tuhan berkata hati-hati dengan roh depresi, tapi di spirit. Tanpa sadar kita melayani, kita menjadi orang yang tertekan depresi, tapi bukan di jiwa, tapi di roh. Dia berkata gini, from spiritual depression, bangkit dari spiritual depresi. Kalau yang tadi berkata kita lebih suka membiarkan itu sampai kita nggak bisa bangkit dari keadaan kita, melingkari hidup kita. Kadang kita membiarkan yang depresi di roh itu menekan kita. Kalau tekanan di jiwa kan kita masih bisa ini. Tapi kalau yang di roh nggak dilihat Bapak Ibu. Waktu saya lihat ini saya bilang, iya. Kadangkala kita membiarkan ini menekan kita sehingga sesuatu yang ilahi itu tidak keluar. Tetapi ada bau yang lain. Bapak Ibu kalau baca tadi di selanjutnya, maka engkau akan memunculkan kemuliaan, meradiasikan kemuliaan dan glory atau cemerlang yang dari Tuhan. Ibu tuh selalu ketemu dengan kita, ibu bisa lihat. Meskipun kita panas-panasan, tapi ibu berkata, ada kemuliaan Tuhan, ajaib. Tapi waktu kita mukanya segar, tapi begitu lihat, gelap banget ya. Ini yang waktu, Bapak Ibu saya waktu itu hari itu saya pergi ke Fiji bersama tim
panasnya luar biasa. Tapi begitu saya masuk di dalam kafe, ibu berkata gini, ini Samuel seger banget ya. Hari saya ingat, padahal saya bilang muka hitam, gelap, panas. Tapi ternyata Bapak Ibu, tidak depresi. Ini yang buat cemerlang di roh, di jiwa. Kadang-kala kita membiarkan ini Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita biarkan depresi yang di roh ini menekan kita? Saya pelajari dari seorang Abraham Bapak Ibu. Kejadian 25 ayat 1, di sana dikatakan ini. Ya. Sebelumnya saya lompat di Musa, Keluaran 2 ayat 15. Bapak Ibu, Musa ini pribadi yang menurut saya luar biasa banget. Dia adalah orang yang Tuhan berkata, Harun akan menjadi nabi bagimu dan engkau menjadi Allah baginya. Perjumpaannya dengan Tuhan itu membuat hal yang ajaib. Tapi diawali dengan sebuah peristiwa yang buat saya bertanya, apakah Musa hari itu udah beres kan belum? Bapak Ibu, di Kejadian 2 ayat 15, hari itu ada sebuah peristiwa di mana dia membunuh orang Mesir. Dan karena ketakutannya dia lari ke Midian. Di Midian dia ketemu dengan seorang perempuan yang bernama Sipora dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi dalam perjalanan itu saya melihat dalam film yang saya nonton itu, ya Moses itu saya nonton, ada emosi yang dia harusnya bisa kontrol Bapak Ibu. Orang yang depresi emosi gak bisa dikontrol Bapak Ibu. Hari itu Tuhan telah menurunkan hukum dan Musa berkata, istrinya berkata, kalau kau bisa menahan emosimu, mungkin loh batu itu tidak akan dihancurkan. Tapi hari itu dia marah, dia banting, dia lemparkan itu kepada lembu. Dan yang terjadi. Dan di dalam perjalanan dia bawa bangsa Israel Bapak Ibu. Yang terjadi adalah waktu dia dihujat oleh saudaranya dan sebagainya. Tekanan demi tekanan yang dia alami. Dalam Bilangan 12 ayat 1. Ya, Miriam serta Harun mengatai Musa. Bilangan 12 ayat 1. Dengan Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kus ini dari keturunan Ham, dan dikata lain dia adalah keturunan dari Midian. Saya coba selidiki ini Bapak Ibu. Ternyata ini hal yang sama yang pernah dialami oleh siapa Bapak Ibu? Oleh Abraham. Begitu Abraham setelah selesai, istrinya meninggal, dia mengambil gadis yang bernama Keturah. Dalam tradisi Yahudi mengatakan bahwa ini adalah Hagar. Bapak Ibu tahu, dari Hagar keturunan Keturah ini ada satu keturunan namanya Midian. Kus, Keturah artinya wangian, ukupan yang wangi. Tapi kadangkala pakai untuk menghilangkan stres kita. Tanpa sadar, depresi itu akan membuat kita kembali lagi kepada kecenderungan kita yang dulu. Setidaknya untuk mengobati. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Tapi itu bahaya Bapak Ibu. Waktu saya lihat ini, Abraham ambil Keturah. Dan turun ada 4 anaknya, salah satunya Midian. Dari Midian ini turun lagi, ada namanya, ada Imam Midian. Namanya, istrinya nama Sipora. Dan ada lagi, namanya satu lagi ada perempuan Kus. Bapak Ibu. Saya bilang Tuhan, tolong Tuhan. Dan saya coba lihat lagi diri saya. Kalau saya udah mulai depresi, stres, istri saya berkata gini, Pak, namanya saya dipanggil Yang, bukan Peyang ya. Saya dipanggil Yang. Saya bersyukur banget. Yang,
Kamu tuh hentikan hujan, hujan berhenti. Doain awan bilang geser-geser berhenti, geser. Tapi perutmu kalau sakit kok lama banget. Saya bilang, iya. Sampai diinfus lagi segala. Saya pertama itu mohon maaf, waktu itu pertama saya nggak mau diinfus. Tapi ibu bilang ini Samuel nakal nih. Saya nggak mau infus Bapak Ibu. Setelah kegiatan baru saya infus. Saya bilang Tuhan tolong. Bapak Ibu, kalau ini nggak dibereskan kita akan kembali lagi kepada yang lama kita. Saya nggak tahu apa yang buat Bapak Ibu bisa tenang. Dari 2 tokoh ini saya belajar Tuhan. Mereka alami hal yang ajaib Bapak Ibu. Tapi spiritual depressing itu sangat berbahaya. Membuat kita akan kembali ke hal itu. Kita seolah-olah sembuh, tenang, normal lagi. Tapi berbahaya Bapak Ibu. Saya melihat hewan peliharaan saya. Buat saya bilang Tuhan, ini anak saya kenapa beli hewan ini Tuhan? Bukan individu, bukan. Ini hewan. Namanya hamster, kalau nggak salah mirip punya Pak Jos. Saya juga pelihara, 2 lagi Bapak Ibu. Taruh di rumah Bapak Ibu. Saya lihat dia olahraga tuh ya. Seperti dia berkata, ayo Pak Samuel olahraga. Makan, minum. Tapi yang anehnya kalau panas, stres dia. Kenyang, stres, kelaparan juga stres. Saya bilang ini persis kayak saya ini sebelum Tuhan. Kita diberikan kegiatan, diberikan event, kita udah mulai stres pikiran kita. Depresi duluan. Saya bilang ada Tuhan. Ini hewan kalau bisa di out dari rumah saya. Saya bawa kandangnya Bapak Ibu, saya taruh di luar. Hari Sabtu, saya bilang hari Sabtu tuh pasti pulangnya sore. Anak saya berkata, Papa ayo cepat pulang Bapak. Gak apa-apa aman. Bapak Ibu tahu hamsternya ngapain? Tepar hamsternya gini. Dua-dua tepar. Saya bilang, waduh ini anak saya udah nangis. Saya bilang, aduh Tuhan ini perlu kuasa kebangkitan. Buat bangkitkan. Tapi begitu colek, dia bangun jalannya begini Bapak Ibu, sempoyongan. Dikasih makan, minum, sehat ya. Olahraga. Tapi kelebihan olahraga, stres. Jangan-jangan kita seperti itu Bapak Ibu. Ada banyak hal yang ilahi berikan buat kita. Saya bilang, aduh Tuhan, ini kita ini, termasuk saya Tuhan. Iya, gak apa-apa. Boleh Bapak Ibu tertawa, gak apa-apa. Tapi jangan-jangan itu diri Bapak Ibu dan saya. Saya bilang, aduh Tuhan, sungguh memalukan Tuhan. Tapi saya bersyukur waktu berapa minggu yang saya sakit itu. Saya berat badan mulai turun. Saya bilang Tuhan terima kasih dan sebagainya. Saya masih bilang Tuhan tolong Tuhan. Tapi belum turun banget ya. Kalau turun banget juga nanti dibilang istri nggak bilang. Nanti bilang istri nggak urus. Takutnya gitu. Ya. Baik, kita balik lagi. Saya balik lagi. Singkat cerita. Saya kembali ke film yang tadi ninja itu. Tahu Bapak Ibu? Singkat cerita, mereka balik lagi, ambil seluruh perlengkapannya, menuntaskan misi yang diberikan buat mereka. Untuk menjadi seorang ninja, mereka gak boleh makan daging, makannya harus sayur dan sebagainya. Dan anaknya yang bungsu mau jadi ninja, dia belajar tidak makan daging, Bapak Ibu. Saya bilang, aduh Tuhan, kita mau normal aja udah. Kayaknya lebih stres Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau kembali normal? Ya. Akan alami sendiri gitu seperti hamsternya saya. Ya, kita balik lagi. Bapak Ibu, yang terakhir ada satu pribadi yaitu yang bernama Elia. Waktu saya dengar Ibu Joel sampaikan ini, saya bilang Tuhan terima kasih, ini meneguhkan. Saya baca Bapak Ibu 1 Raja-Raja 19 ayat 3, 5 dan 8. 1 Raja 19 ayat 3, 5 dan 8. Orang yang depresi pasti yang terjadi adalah seperti ini. Maka takutlah
lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Bapak Ibu, dia tinggalkan bujangnya, dan ayat selanjutnya, ayat yang ke-5, dia boleh ayat ya. Sesudah ini dia tinggalkan bujangnya, di ayat 4 dia berkata, dia berjalan sehari lagi masuk ke padang gurun, Bapak Ibu. Dia berjalan 1 hari lagi ke padang gurun. Dan di ayat 5 sesudah dia temukan pohon nama pohon ara dan berbaring di tempat itu. Kemudian saya lompat ayat yang ke-8. Ya. Ayat 8, bangunlah ia makan dan seterusnya. Dan karena perjalanan dia harus ke Gunung Horeb itu menempuh waktu 40 hari. Bapak boleh munculkan mapnya. Bapak Ibu lihat, waktu dia selesai peperangan di Karmel, di utaranya Israel, dia turun ke selatan. Tujuannya buat rest, mau normal, menyelamatkan dia. Tapi hari itu tuh saya bilang, seperti itu ngomong segini, ada spiritual depresi yang dia hadapi hari itu, sehingga dia harus menyingkirkan dirinya. Menurut saya begini, Tuhan, ini perjalanan setelah dia ketemu Tuhan di gunung, di dalam goa, dia sembunyi di goa. Tuhan ngomong, dia mau seperti Obadya yang menyelamatkan 50, sembunyikan lagi. Sembunyi, normal, tidak ada yang menghubungi, tutup kamar, di dalam, kalau bisa gak ada yang ganggu. Tapi saya bersyukur, hari itu Tuhan datang lewat istri saya, ayo bangun. Kayak hari Sabtu. Tuhan ketemu, bicara, pergi, balik lagi ke jalanmu. Dia balik lagi dari Gunung Horeb, kembali lagi ke atas, Bapak Ibu. Saya bilang ini, Bapak Ibu udah jalan 40 hari, setelah itu balik lagi, itu 40 hari lagi ke atas. Kalau kurang lebih 2-3 bulan lagi di dalam perjalanan. Bapak Ibu, kalau mau pilih tinggal dalam depresi, Bapak Ibu akan bisa berlama-lama. Bersyukur Tuhan baik dan Tuhan berkata, balik. Yang Tuhan ngomong gini, dari utara banyak mujizat yang terjadi. Firman yang dia sampaikan, nubuatan yang disampaikan. Tapi dia harus ke selatan. Dan Tuhan ajarkan seperti ini Bapak Ibu. Kita sering melayani, tapi mari ambil waktu kita lagi dengan Tuhan. Di selatan, di dalam tabernakel, di bagian utara, itu adalah tempat meja roti sajian. Di bagian selatan ada kaki dian. Ini bicara tentang firman dan pengurapan hadirat Tuhan yang gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, mungkin kita udah terlalu banyak berkhotbah dan sebagainya. Masihkah kita punya waktu dengan Tuhan? Cas lagi kita, hidup kita. Dia pergi Bapak Ibu. Ini menurunkan api dari surga dan sebagainya. Tapi itu seperti Tuhan main dengan Elia. Kamu mau lari, tak kasih lagi 2-3 bulan, jalan lagi. Ini bukan lagi dalam kekuasaan penuh Roh Kudus yang dia lari melewati Raja Ahab. Enggak, ini jalan kaki normal Bapak Ibu. Panas. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, cobalah jalan dari sini kembali rumah Bapak Ibu masing-masing. Terus sudah sampai di rumah, Tuhan berkata, balik lagi. Tapi jalan kaki. Dia berkata, mau mati Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Seringkali yang ditemui, kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu. Waktu Tuhan percayakan buat pergi ke Israel, saya bilang, Tuhan kalau boleh. Ya kalau boleh. Tapi saya bersyukur pemimpin kita luar biasa. Hari itu doa ya, waktu doa di Grand Room. Dan tiba-tiba mata ibu dibukakan. Ibu melihat setiap pribadi itu punya binatang peliharaan.
roh yang ada pada setiap pemimpin yang doa. Ada yang biawa, kadal dan sebagainya. Saya bersyukur banget. Hari itu ibu gak sebut nama saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti saya udah sembuh. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu saya keluar dari gerum, saya balik. Dan pas saya mau masuk, tuh Samuel. Ada burung hantu kecil di pundaknya. Syok saya. Ada roh ketakutan. Ini roh depresi, menurut saya depresi ini. Jangan-jangan ada burung hantu kecil-kecil yang ada di Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk pulang, saya gak bisa tidur. Makin depresi spiritual. Tuhan tolong beresi Tuhan. Karena itu mengganggu sekali Bapak Ibu. Sangat mengganggu. Sampai hari ini saya bilang Tuhan tolong benahi beresi. Saya baru ngerti Bu, saya baru tahu, saya baru ngerti. Ternyata itu spiritual, depresi, roh ketakutan itu. Kita melayani, tapi begitu selesai ada tekanan lagi. Yang buat kita gak bisa bergerak lagi. Saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan. Ada orang yang terakhir yang alami hal yang sama Bapak. Tapi ini dia ngajak orang bareng-bareng sama-sama depresi. Kan ada yang seperti itu. Saya depresi nih. Mari kita kumpul minum kopi dulu. Saya bagikan ini 5% depresi, 10% depresi. Bagi, jadi kalau meledak sama-sama kita meledak ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Namanya siapa Bapak Ibu? Petrus. Yohanes 21, boleh dibuka? Ayat 2. Petrus, ya Yohanes 21. Bapak Ibu kalau nggak bereskan kita termasuk saya, itu akan menjadi seperti lapisan atmosfer di atas kita. Makanya Ibu berkata, ayo perang habisin semuanya. Kita kan begitu Ibu perintahkan semangat, besok pagi mulai turunin, besok kumat lagi gitu. Dihajar lagi, perang lagi. Tapi begitu nggak ditegur, wah kumat lagi gitu ya. Hari ini yang repot. Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu, ya, berkumpul Simon Petrus, ini Bapak Ibu, dia ajak temannya. Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Ngajak lagi yang lain. Sama-sama balik lagi kepada yang normal. Jadi nelayan lagi. Bakar ikan di pinggir pantai. Saya beri Tuhan, saya bersyukur. Kalau enggak saya lagi dibalik ke pantai, saya lagi nyelam-nyelam. Cari ikan lagi. Karena depresi. Gurunya pergi. Tapi yang ajaib mereka semua bangkit. Dan yang ilahi itu muncul lagi. Jadi kalau depresi jangan ajak teman-teman Bapak Ibu. Jangan ajak. Tapi kalau misalnya minta solusi boleh. Tapi jangan bagikan itu. Saya pinjam dari khotbahnya Natasha, kesakitan yang menular. Jangan sampai depresi yang menular buat yang lainnya. Bapak Ibu orang yang depresi mirip kayak saya. Begitu sini mulai penuh, maka dia akan turun bukan ke hati, tapi ke lambung. Lambungnya mulai bergerak, bukan lapar, tapi gak enak Bapak Ibu. Kembung mulai asamnya mulai naik, tidur susah, makan susah. Akhirnya mohon maaf, di bagian pembuangan terakhir juga bermasalah. Saya bilang Tuhan, ini roh apa lagi? Ternyata ini roh depresi yang membuat kita gak bisa lari dengan kuat Bapak Ibu. Begitu ini kacau, ekosistem yang ilahi itu akan kacau Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saya baca di Keluaran di 4 itu ya. Waktu Musa ketemu dengan Tuhan. Musa ajak istrinya dan kedua anaknya. Dan dia pergi membawa tongkat, bukan disebut tongkat Musa, tetapi membawa tongkat Allah di tangannya. Waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita alami perjumpaan dengan Tuhan, maka yang ilahi itu akan menguasai kita.
Saya bersyukur banget punya keluarga. Saya punya istri, punya anak, saya bersyukur punya keluarga di tempat ini. Yang suaranya bisa membangkitkan semangatnya. Tapi kalau misalnya ada suara yang buat depresi, bersyukurlah. Itu baik buat kita. Jangan sampai ini yang terjadi. Waktu saya baca Yesaya 60, Tuhan bangkitlah dari apa? Spiritual depresi ini. Yang membuat kita menahan, gak bisa bergerak. Saya bilang Tuhan tolong bangsa kami Israel. Menurut saya mereka juga depresi, tekanan. Yang buat mereka gak bisa bangkit. Tapi bersyukur Bapak Ibu memilih untuk bangkit. Tanggal 17, lakukan itu bukan karena tekanan, depresi. Tapi karena cinta kita buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian buat pagi hari ini, Tuhan memberkati.